Ya, saudara, demonstrasi masih digelar di depan gedung DPR MPR RI hingga saat ini apabila tadi pada pukul 13.30 massa buruh telah membubarkan diri. Saat ini yang Anda saksikan tetap di lokasi yang sama, yaitu di depan gedung DPR, namun yang berdemonstrasi adalah massa yang berbeda begitu. Pantauan di lokasi dari jurnalis Kompas TV, massa yang berbeda ini datang setelah kelompok buruh menggelar unjuk rasa dan kemudian kelompok berbeda tiba di gedung DPR RI pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan mereka datang dengan membawa sejumlah atribut. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insani yang saat ini memantau di depan gedung DPR RI. Abel, selamat siang. Bagaimana situasinya saat ini? Silahkan. Saat ini Yan dan juga saudara, memang situasi di depan gedung DPR RI ini masih sangat ramai karena adanya aksi demonstrasi yang sedang dilakukan. Memang tadi pada pagi hari ini sudah dilakukan oleh buruh, kemudian siang ini dilanjutkan oleh mahasiswa yang saat ini masih melakukan orasi. Ada beberapa tuntutan yang digaungkan pada sore hari ini. Saya akan memperlihatkan kepada Anda situasinya Yan dan juga saudara karena memang masa aksi ini terus berdatangan. Bahkan baru saja ini ada yang datang kemudian melompati pagar begitu untuk bisa lebih cepat menuju ke depan gedung DPR RI. Tentu ini kita juga harus perhatikan bagaimana kemudian aksi demonstrasi ini disampaikan secara baik dan juga disampaikan secara bisa diselesaikan atau dibicarakan dengan aman begitu ya, Yan dan juga saudara. Ada beberapa tuntutan yang kemudian akan mereka gaungkan pada sore hari ini. Yang pertama ini merupakan mereka menolak kenaikan tunjangan DPR sampai ada transparansi dan reformasi nyata. Kemudian yang kedua, mereka juga menuntut adanya revisi KUHP agar hak rakyat terlindungi dan kriminalisasi dihentikan. Kemudian ada cabut atau revisi pasal bermasalah Undang-Undang MD 3 khususnya pasal 80, 81, 122 huruf K, 73 sampai 74 dan 238. Kemudian ada mereka menuntut agar disegerakan mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset agar koruptor tidak bisa menikmati hasil kejahatan. Yang kelima ada usut tuntas kasus dari PIK 2, lalu yang keenam adalah reformasi DPR RI. Ini yang kemudian mereka gaungkan atau 6 tuntutan yang mereka gaungkan pada sore hari ini. Saat ini situasinya di DPR RI ini masih terus berdatangan Ian dan juga saudara untuk masa baru. Ini kami juga masih belum mendapatkan informasi terkait dengan dari mana masa yang baru ini dan melompat pagar ini dari mana, kami masih belum menemukan informasinya. Tapi memang ini sempat mengganggu aktivitas dari lalu lintas itu sendiri dan saat ini memang lalu lintas akhirnya ditutup untuk tidak melewati terlebih dahulu di jalan sekitar depan kantor DPR RI. Anda bisa melihat sendiri bagaimana situasinya Yan dan juga saudara. Ada yang sedang melakukan orasi, kemudian ada yang sedang menunggu masa berdatangan kembali, lalu juga ada yang baru datang kemudian melompati pagar agar bisa cepat masuk ke dalam depan kantor DPR RI. Memang tadi sempat juga saya dengar bagaimana mereka setelah datang atau baru saja datang di depan kantor DPR RI, kemudian mereka meminta agar gerbang dari kantor DPR ini dibuka. Mereka meminta masuk untuk bisa bertemu dengan anggota DPR itu sendiri. Karena memang hingga saat ini belum ada anggota DPR yang menemui masa aksi demonstrasi. Sejak pagi tadi hingga sore ini belum terlihat adanya dari anggota DPR yang datang atau anggota DPR yang kemudian mencoba untuk menemui massa untuk mendengar tuntutannya secara langsung. Tetapi memang saya melihat bagaimana proses dari aksi demonstrasi ini
tidak hanya dilakukan secara orasi, tapi juga ada yang mengekspresikannya menggunakan beberapa coretan di tembok begitu. Ini yang kemudian perlu diperhatikan, dan pihak dari polisi ini juga harus bisa membuat pengamanan yang lebih aman begitu, karena masa aksi terus berdatangan. Kita belum terkonfirmasi dari mana datangnya atau dari mana masa ini datang, yang kemudian saat ini masih berlangsung aksinya. Kembali ke Anda, Ian. Abel, kalau kita lihat di sana, saya tidak melihat adanya penjagaan yang begitu berarti begitu. Apakah Anda bisa menggambarkan bagaimana penjagaan ataupun pengawalan demonstrasi ini oleh polisi, dan di titik mana saja polisi menjaga atau mengamankan kawasan DPR ataupun titik demonstrasi? Kalau dari pengamanan ini memang sejak pagi tadi ini sudah terjunkan ada 4.900 personel dari polisi dan juga petugas gabungan untuk bisa mengamankan aksi demonstrasi yang terjadi pada hari ini. Sebenarnya tidak hanya tadi pagi saja, melainkan sore hari ini pun ini sudah ada pengamanan yang dilakukan oleh dari pihak polisian. Tapi memang pada titik yang saya laporkan pada saat ini memang tidak terlihat adanya personel dari polisi, melainkan ada di beberapa titik, memang termasuk di depan saya, di belakang saya ini tidak terlihat adanya pengamanan yang terlihat, tetapi di beberapa titik atau di sekitar kantor DPR RI ini memang terlihat ada beberapa polisi ataupun petugas gabungan untuk bisa mengamankan masa aksi yang sedang melakukan aksi demonstrasi pada sore hari ini. Dan ini sifatnya adalah mencoba untuk mengamankan begitu. Jika memang pada akhirnya aksi demonstrasi ini, kalau kita melihat mundur sedikit, kemarin aksi demonstrasi memang diwarnai dengan aksi-aksi yang cukup anarkis begitu, dan untuk sore hari ini akan dicoba untuk diminimalisir dengan melakukan pengamanan dari polisi. Beberapa titik sudah ada tim dari polisi ataupun juga petugas gabungan. Tetapi memang untuk saat ini di depan saya ini tidak terlihat adanya petugas gabungan di sini. Ian dan juga saudara, Anda bisa melihat sendiri bagaimana aksi dari demonstrasi yang dilakukan pada sore hari ini masih terus berlanjut. Bahkan kalau bisa lihat di seberang sana, ini juga warga ataupun juga massa ini juga bisa melihat ada yang memanjat ke tembok, kemudian ada yang hanya sekedar melihat. Ini juga menjadi catatan juga untuk bisa lebih aman begitu. Ya, dan juga saudara, saat ini situasinya memang bisa dibilang ini memang cukup, dari orasi, kemudian massa yang berdatangan membawa bendera, kemudian membawa yel-yel, kemudian orasi yang dibawa ini membawa beberapa tuntutan, tadi 6 tuntutan yang sudah saya bacakan. Ini memang masih terus berlanjut. Mereka juga meminta agar DPR membuka pintu gerbang agar mereka bisa bertemu dengan perwakilan dari DPR dan mengucapkan secara langsung begitu, dan harapannya DPR bisa mendengar secara langsung tuntutan mereka begitu. Dan tapi hingga saat ini masih belum ada perwakilan dari DPR yang datang untuk bisa berdialog setidaknya dengan mereka. Terlihat Ian dan juga saudara, beberapa ada yang melempari botol, dan juga tadi juga ada kembang api juga yang dilempar ke dalam gedung DPR. Yang saat ini Anda lihat, Ian dan juga saudara, inilah situasi di depan gedung DPR RI. Kembali ke Anda, Ian. Ya, Abel, lalu bagaimana dengan kondisi lalu lintas di sana tadi ketika massa buruh membubarkan diri
jalan dari Semanggi menuju ke Selipi sempat dibuka tapi untuk kendaraan tertentu seperti sepeda motor dan juga bus Transjakarta. Apakah saat ini bus Transjakarta masih bisa melintas atau memang sudah ditutup total? Ian dan juga saudara, memang kalau pengamanan atau ada di sebelah saya ini kan depan gedung DPR ini adalah jalan yang biasa dilalui oleh masyarakat ataupun juga dari masyarakat yang akan melalui depan kantor DPR. Tapi memang saat ini tidak bisa dilalui karena adanya aksi demonstrasi yang kemudian tadi sebenarnya untuk jalur Transjakarta ini sudah bisa dilewati. Tapi tahun ini, maksud saya jam sore ini tidak bisa dilewati, dan juga saudara, mengingat aksi demonstrasi ini masih berlangsung sehingga ditutup kembali karena tadi yang sempat dikatakan oleh pihak kepolisian bahwa pengamanan ataupun juga rekayasa lalu lintas di depan gedung DPR ini akan dilakukan secara situasional, mengingat saat ini yang terjadi adalah perlu diadakannya atau dilaksanakannya rekayasa lalu lintas, sehingga saat ini rekayasa lalu lintas dilakukan sehingga penutupan jalan di sekitar gedung DPR RI ini masih dilakukan. Kemudian maupun juga masyarakat yang ingin melalui depan kantor melewati depan gedung DPR RI sampai aksi demonstrasi ini selesai. Dihimbau agar warga itu bisa mencari alternatif atau jalur lain yang kemudian kalau Anda bisa lihat sendiri, Anda juga saudara, saat ini hujan turun begitu deras. Dan aksi demonstrasi ini sepertinya berhenti sejenak, tetapi kalau Anda bisa lihat, Ian dan juga saudara, ada yang mencoba untuk menerobos gerbang dengan merusak gerbang. Tapi kita nanti akan lihat kembali, Ian dan juga saudara, apakah hujan ini akan menghentikan semangat dari para mahasiswa untuk melakukan aksi demonstrasi pada sore hari ini. Kembali ke Anda, Ian. Baik, Abel. Anda bisa ke lokasi yang lebih aman karena memang sekarang hujan turun dan sepertinya di belakang Anda kondisi semakin tidak kondusif. Selalu berhati-hati, jurnalis Kompas TV Abel Insani yang melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI. Saudara, seperti yang dilaporkan oleh jurnalis Kompas TV Abel Insani yang memantau langsung jalannya demonstrasi di depan gedung DPR MPR RI, saat ini memang masa telah berganti, bukan lagi buruh, karena buruh ataupun masa buruh telah membubarkan diri pada pukul 13.30 tadi dan berganti menjadi masa dari kalangan mahasiswa dan bercampur dengan warga. Tadi seperti yang dilaporkan juga memang warga dan juga mahasiswa mulai berdatangan ke depan gedung DPR ini pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dari berbagai arah, termasuk datang dari arah Selipi menuju ke gedung DPR dan juga dari arah Semanggi menuju titik kumpul di gedung DPR MPR RI. Dan saudara, kita lihat bahwa di depan gedung DPR penjagaan tampaknya tidak begitu ketat, tidak seperti tadi pagi. Kalau tadi pagi kita lihat masih banyak petugas ataupun polisi yang bersiaga, namun dari visual terbaru saat ini tidak tampak ada penjagaan yang begitu berarti, termasuk barikade dari polisi. Namun kondisi saat ini, saudara, seperti yang Anda lihat di depan gedung DPR, tengah kondisi hujan deras, sebagian massa menaiki pagar dan juga melempari dengan botol air mineral begitu. Sehingga memang penjagaan oleh polisi yang tadi seperti yang dilaporkan sebanyak 4.900 personel tampaknya juga akan dikonsentrasikan di bagian depan gedung DPR MPR RI. Jika tadi, saudara, sekitar pukul 14 ketika massa dari mahasiswa dan warga ini datang ke gedung DPR yang mulai memadati depan gerbang gedung DPR, saat ini sebagian warga dan juga mahasiswa
memilih untuk berteduh begitu karena hujan yang cukup deras pada sore hari ini. Jika masa buruh tadi memiliki tuntutan sebanyak 8 tuntutan terkait juga dengan outsourcing begitu, salah satunya berbeda dengan masa buruh, mahasiswa yang saat ini berdemo dengan warga memiliki tuntutan yang lain dan juga berbeda, yaitu salah satunya terkait dengan tunjangan anggota DPR ataupun protes terhadap tunjangan anggota DPR yang dianggap fantastis. Saudara, titik pengamanan memang tampaknya akan dikonsentrasikan di pintu-pintu masuk menuju ke gedung DPR MPR RI. Yang Anda saksikan saat ini merupakan bagian depan yang biasanya begitu ketika ada demonstrasi, ada komando ataupun komando dari kepolisian untuk menjaga daerah ataupun kawasan yang menjadi titik pusat demonstrasi. Kita lihat saudara, dari pagi memang sudah berjaga di gerbang ini, di gerbang depan, oleh anggota Satuan Pengamanan Dalam atau Pamdal DPR dan juga Korps Brimob. Beberapa anggota Brimob tampak juga membekali diri begitu saudara, dengan senjata gas air mata yang biasa digunakan untuk memecah massa atau pendemo. Selain itu ada juga mobil meriam air atau water cannon yang ditempatkan bukan di bagian depan, tapi di bagian belakang gedung DPR MPR RI atau di jalan dekat lapang tembak. Tak jauh juga dengan mobil water cannon yang ditempatkan di area gerbang belakang DPR, mobil kendaraan taktis atau rantis Brimob juga tampak terparkir begitu di bagian belakang. Polisi yang berjaga di bagian belakang DPR menyebutkan bahwa Korps Brimob tetap berjaga di lokasi untuk mengantisipasi massa yang biasanya begitu memenuhi bagian depan gedung ataupun gerbang gedung DPR MPR RI dan bagian belakang untuk berdemonstrasi.